Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita masih menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, rezeki yang datang dari segala penjuru dunia, dimudahkan urusan-urusannya, diberikan kesehatan yang luar biasa. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena ajar-ajar beliau kita semua keluar dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang ini, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen ya, yang sifatnya membangun, sehingga kita semakin mempunyai saudara yang begitu banyak dimanapun kita berada, sehingga waktu kita silaturahmi atau dalam perjalanan membutuhkan sesuatu, insya Allah ada saudara kita yang ada di sana. Itulah pentingnya kita menjalin silaturahmi sesama kita, sehingga kerukunan, ketentraman ya itu selalu terjaga dalam diri kita. Untuk pertanyaan yang datang pada saya, mohon maaf baru bisa bikin konten lagi ya, karena kesibukan yang ada, sehingga kita bagi waktunya ya. Jadi untuk mensiarkan, mendapatkan ilmu bukan dari membuat konten saja ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyak yang membutuhkan ya, harus kita bantu, kita atur ya. Jadi kenapa masalah bertubi-tubi pada diri kita? Saya juga mengalaminya ya. Semua manusia pasti mengalaminya, permasalahan-permasalahan. Tapi kalau kita pintar ya, kalau kita bisa mengintrospeksi diri, kita banyak perenungan, apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di dalam diri kita itu disebabkan dari apa? Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang timbul pada diri kita ini ada hubungannya hukum sebab akibatnya. Hukum sebab akibat itu apa? Ya, ibaratnya kita ada asap pasti ada api. Ya. Siapa menyalakan pasti api itu akan datang. Sama hukum sebab akibat itu, hukum tanam tuai itu sama pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebenarnya itu tanpa kita sadarin ya, tanpa kita sadarin kita melakukan ya, kita akan memanen. Intinya ya, barang siapa memanen itu kebaikan ya, menanam itu kebaikan, menanam kebaikan, pasti itu dia akan memanen kebaikan juga. Siapa yang menanam keburukan, pasti dia juga akan memanen keburukan ya. Jadi hukum sebab akibat atau hukum tanam tuai itu pasti akan terjadi. Makanya permasalahan-permasalahan yang timbul pada diri kita ini ya, sebenarnya tergantung pada perilaku kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya itulah nanti yang akan kita panen atau kita tuai. Jadi kadang-kadang manusia itu tidak menyadari ya, permasalahan yang timbul pada diri kita ini dilemparkan ya
kesalahannya pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah tidak adil, Allah ini, Allah ini, dan macam-macam. Padahal yang salah itu diri kita sendiri. Ya. Yang membuat permasalahan itu kita, diri kita, tapi kita tidak sadar. Tapi kalau kita itu tidak menyadari, hati dan pikiran kita kacau, ya pemikirannya negatif. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ada masalah, berarti Allah itu menyayangi diri kita. Ya. Ibarat itu sebagai teguran supaya diri kita tidak terlalu jauh dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Soalnya hukum sebab akibat tanam tuai itu memang nyata. Ya, apa yang kita perbuat yaitu yang kita panen. Ya, kalau kita berbuat baik ya kita panen baik, berbuat buruk ya kita panen buruk. Ya, maka dari itu saran saya pada jenengan-jenengan semua, khususnya anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, berbuatlah selalu baik. Ya, menolong sesama manusia yang membutuhkan. Ya, saling asuh asa sesama kita. Jangan tonjolkan kepentingan pribadi. Ya, jangan kita tonjolkan kepentingan pribadi. Ya, pengakuan pada diri kita bahwa kita lebih tinggi, bahwa kita lebih pintar, bahwa kita berilmu, bahwa kita ini, itu tinggalkan semua. Itu ego-ego itu redam. Ya, ego-ego seperti itu. Ya, kita buang jauh-jauh pada diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu yang kita miliki ini. Merendah terus, ya seperti ilmu padi, nggak bisa tonjolkan, selalu mengalah. Ya, di depan orang itu selalu mengalah, selalu merendah. Biarkan orang menganggap diri kita itu hina dina, ini biarkan. Orang yang pengakuan seperti itu malah itulah sebenarnya orang-orang yang tidak berilmu. Ya, ilmunya masih kalah sama jenengan. Ini diri kita itu kalau bahasa Jawa Anda pasor aja. Ya. Udah pokoknya kita merendah terus. Ya. Yang terpenting dalam setiap permasalahan, ya, ada suatu masalah, ada suatu hal yang perlu kita tangani, kita bisa menangani, bisa mengatasi, itu aja. Sehingga diri kita itu terbentuk, ya, terbentuk menjadi mutiara atau emas atau intan berlian. Soalnya Pak, kita udah ditempa, ya, ditempa terus. Ibaratnya besi udah ditempa, dibikin yang bagus sehingga nilai jualnya itu mahal. Ya, beda. Kalau besi hanya besi rongsokan itu nilainya berapa, kan gitu. Kalau udah dibentuk, ditempa, dibentuk yang bagus, insya Allah nilainya atau harga jualnya itu akan mahal. Maka dari itu sekali lagi saya syaratkan pada jenengan-jenengan, ya, ingat hukum sebab akibat itu ada, ya. Hukum tanam tunai itu tanam tunai itu juga ada, ya. Jadi permasalahan apapun yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya disebabkan dengan perilaku kita sendiri, ya. Sehingga permasalahan-permasalahan itu akan timbul. Makanya selalu introspeksi diri, ya, sering adanya perenungan, ya, sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Insya Allah ilmu jenengan akan membawa masyarakat yang luar biasa, manfaat, barokah, ya, selamat dunia akhirat, ya. Yang penting ingat tentang, saya nggak akan bosan-bosannya, ya, ingat aturan ilmu jenengan, ya, terus ikutin apa yang sudah saya berikan. Insya Allah ilmu jenengan akan menyelamatkan diri jenengan di dunia sampai di akhirat aja. Bukan selamat di dunia saja, tapi juga selamat di akhirat, ya. Jadi keselamatan itu sebenarnya kita sendiri yang menjamin, ya. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang menjamin. Kalau kita jelek ya kita tahu akan kemana, kalau kita buruk juga, kalau kita bagus juga akan kemana. Jadi tujuan akhir hidup kita itu kita sendiri yang menentukan. Kita mau ke terminal mana, kita mau berhenti di stasiun mana, itu diri kita sendiri yang menentukan, ya. Jadi harus waspada. Kalau ininya iling dan waspada, kan gitu, ya. Mungkin itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata yang saya ucapkan, ya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari semua permasalahan, ya. Ini wejangan atau petuah ini juga untuk diri saya sendiri supaya juga saya lebih hati-hati,
ya sudah hati-hati, lebih hati-hati lagi, sudah lebih hati-hati, sehingga semakin kita diperpanjang umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sama Allah, itu langkah kita, perilaku kita itu semakin dewasa ya, semakin ngerti. Jadi tidak mengumbar hawa nafsu kita ya, tidak mengumbar keinginan kita. Jadi dengan berbagai macam cara untuk menjadikan si A ya, berbagai cara dilakukan, menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik dan macam-macamnya. Tapi ingat, perbuatan-perbuatan itu akan membalik pada diri si pembuat onar itu. Jadi intinya pada diri kita itu pasrah sama Allah, nggak usah membalas keburukan mereka, tetap kita mendoakan yang terbaik, biar Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena hukum sebab akibat, tanam tuai itu akan berlaku pada siapapun ya. Mungkin itu, semoga jenengan semua sama Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan ya, dunia akhirat kelak, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga banyak-banyak rajin beribadah, berbuat baik, bermanfaat bagi sesama kita ya. Yang tak kalah penting ya, selalu berdakwah, siar tentang kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, ke segala bidang. Tidak harus ke keluarga kita, di luar ya. Yang penting kewajiban kita itu udah kita tunaikan, mengajak kebaikan, mengajarkan kesabaran ya, sehingga apa yang kita miliki bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin itu. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen yang sifatnya bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.